Bismillahirrahmanirrahim. Perang dunia bikin nasib Jepang berubah total. Ini kisahnya. Baru-baru ini sempat heboh soal kekhawatiran soal perang dunia ketiga di Ukraina. Namun untungnya batal terjadi. Kisah perang dunia memang sangat tragis selama peradaban manusia. Tak ada yang menyenangkan dari perang. Kehancuran adalah konsekuensi dari perang. Banyak negara pernah mengalaminya, apalagi ketika kalah. Dunia teknologi bahan peledak, tingkat kerusakan oleh serangan militer bisa lebih parah dibanding abad-abad sebelumnya. Jepang adalah salah satu negara yang hancur lebur karena perang. Negeri Sakura ini sudah melemah jelang 1945. Namun enggan menyerah dalam Perang Dunia Kedua di front Asia Pasifik, sampai akhirnya tentara sekutu mengirimi Jepang ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus 45. Akhirnya pada menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 45. Setelah Jepang dihancurkan oleh bom, Kaisar Hirohito sempat bertanya berapa jumlah guru yang tersisa di Jepang. Cerita itu menyiratkan bahawa Jepang hendak membangun manusianya lagi setelah perang selesai. Kehancuran pasca perang, industri Jepang bangkit lagi. Industri modern Jepang mulai bertumbuhan setelah restorasi Meiji. Merek-merek Jepang yang kini dikenal di Indonesia bahkan sudah muncul sebelum Perang Dunia Kedua. Mitsubishi yang kini dikenal sebagai produsen kendaraan bermesin diesel di Indonesia, sebelum 45 pernah menjadi produsen pesawat tempur. Pesawat tempur Mitsubishi A6M0 yang sempat merepotkan armada sekutu di front Pasifik pada awal Perang Dunia Kedua. Selain Mitsubishi, pabrikan Toyota sudah terlibat dalam industri truk pada 1940-an. Kenneth A. Hendrickson dalam The Encyclopedia of the Industrial Revolution menyebutkan Toyota terlibat dalam pembuatan kendaraan militer di Pulau Honshu. Kawasaki yang dikenal sebagai produsen sepeda motor Ninja juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Kawasaki terlibat dalam memproduksi kapal-kapal perang untuk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kawasaki ikut membuat armada laut Jepang menjadi tangguh di dalam front Pasifik. Bahkan meski dikeroyok negara sekutu seperti Amerika dan Belanda, armada laut Jepang pernah unggul di Pasifik. Setelah Jepang kalah, Kawasaki terlibat dalam industri kendaraan bermotor yang diantaranya kemudian masuk Indonesia. Setelah Kawasaki atau Mitsubishi, belakangan muncul pula merek sepeda motor Honda yang dibangun Soichiro Honda. Pada Oktober 46, Soichiro mendirikan Honda Technical Research Institute di Hamamatsu. Proyek pertama lembaga ini adalah mendaur ulang mesin generator kecil yang telah digunakan oleh tentara Kekaisaran Jepang. Tulis A.J. Jacobs dalam The New Domestic Automakers in the United States and Canada. Honda memutar akal untuk membuat sepeda yang ditempeli mesin 50cc itu. Dia mengakali minimnya bahan untuk perakitan sepeda motor itu dengan membuat suku cadang sendiri. Hasil kerja keras itu adalah sepeda motor Honda A-Type yang dirilis pada 1947. Seri itu disusuli seri-seri lain. Belakangan Honda membuat mobil dan pesawat terbang seperti Piaggio. Di bidang industri pasca perang, Jepang tetap menjadi raja di Asia. Sebelum 45, industri di Asia tidak semandiri yang berkembang di Jepang. Kebanyakan negara Asia sebelum 42 adalah koloni negara-negara barat.
Daerah-daerah yang sempat diduduki Jepang ketika Perang Dunia Kedua kemudian menjadi kawan bagi Jepang. Kepada Indonesia, Jepang memberikan dana rampasan perang, dan setelah produk Jepang masuk ke Indonesia, termasuk Honda yang menjadi raja jalanan di Indonesia, bahkan Honda nyaris menjadi nama ganti untuk sepeda motor di Indonesia. Negara kalah lain yang bangkit seperti Jepang adalah Italia dan Jerman. Sama seperti Jepang yang setelah Perang Dunia Kedua punya Honda, maka Italia punya Piaggio yang membuat Vespa. Jerman juga bangkit dengan cepat meski penuh pembatasan dari sekutu. Baik Jerman, Jepang dan Italia sebelum Perang Dunia Kedua sudah punya industri yang terhitung maju di zamannya. Mental industrialis yang dimiliki sebagian warganya membuat negara-negara itu bisa dengan segera membangkitkan industrinya setelah hancur.